wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riatul Hanifa, NIM 241F10060. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial yang diampu oleh Ibunda Sukihardati SPD MPD. Kali ini kita akan membahas fenomena sosial kehidupan masyarakat yang berdampak pada permasalahan sosial. Menurut Sujono Sukamto, fenomena sosial adalah suatu ketidaksamaan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Adapun fenomena sosial itu ada 5, yaitu 1. Fenomena sosial ekonomi, 2. Fenomena sosial budaya, 3. Fenomena sosial psikologis, 4. Fenomena sosial alam, lingkungan alam. Yang kelima yaitu fenomena sosial biologis. Adapun contoh fenomena sosial ekonomi yaitu tingginya angka pengangguran dan banyaknya kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya. Contoh dari fenomena sosial budaya yaitu orang sekarang yang suka makanan cepat saji, sudah hilang. Kan dulu makannya makanan tradisional, sekarang cepat saji. Itu termasuk contohnya fenomena sosial budaya. Yang ketiga yaitu contoh fenomena sosial psikologis, yaitu contohnya anak kecil yang sering dibanding-bandingkan oleh saudaranya sama orang tuanya. Itu dapat mengganggu psikis anak. Contoh dari fenomena alam, fenomena sosial lingkungan alam yaitu penebangan pohon secara liar untuk kepentingan dirinya sendiri yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan lain-lain. Contoh fenomena sosial psikologis ini yang terakhir yaitu anak di daerah miskin mengalami stunting yang kurang asupan nutrisi akibat kondisi ekonomi keluarga. Jadi faktor biologis itu dipengaruhi oleh kondisi sosial. Adapun contoh fenomena sosial itu ada 5. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua kriminalitas, yang ketiga yaitu kenakalan remaja, terus yang keempat kepadatan penduduk, yang kelima itu mudik. Nah, adapun contohnya kayak mudik itu kan aktivitas yang dihadiri oleh banyak orang, atau melibatkan banyak orang. Nah, mudik menjelang dan sesudah hari raya itu kan menumpuk fenomena sosial yang berdampak pada permasalahan sosial. Karena apa? Ya karena melibatkan banyak orang. Kriminalitas juga masuk dalam contoh fenomena sosial karena umumnya kriminal itu kan sering terjadi di kota-kota besar karena berawal dari masalah ekonomi. Contohnya mencuri, menjamret, begal, dan lain-lain. Terus kriminal atau tindak kejahatan yang terjadi dalam jumlah yang tinggi akan masuk dalam fenomena sosial. Jelas, karena apa? Karena
melibatkan banyak orang juga. Kan banyak orang yang kena begal, kena jambret, perampokan, itu kan banyak yang dirugikan dari itu. Terus yang ketiga yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sering terjadi dalam bentuk beragam ya, dan terjadi juga di banyak wilayah di perkotaan maupun perdesaan. Contohnya kenakalan remaja yaitu remaja yang pengguna narkotika, itu kan sudah banyak. Terus itu merugikan dirinya sendiri juga orang lain. Yang keempat yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini juga juga menyebabkan masalah. Karena apa? Padatnya penduduk bisa menjadikan krisisnya air, terus sedikitnya lapangan pekerjaan dan lain-lain. Yang kelima yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan seseorang mendapat pendapatan sedikit. Nah, maka dari itu gaji rendah, keluarga mereka pun bisa juga jatuh dalam kemiskinan yang turun-menurun akibat kurangnya pendidikan tersebut. Solusi dari segala permasalahan yaitu yang pertama, yaitu bahagia. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu bukan sekedar materi, bukan soal uang, bukan soal orang kaya yang punya aset berharga berapapun di mana-mana, bukan orang kaya yang punya mobil mewah, rumah banyak, dan lain sebagainya, semua kebutuhan dipenuhi. Bukan begitu. Bahagia yaitu seseorang yang melalui hidupnya dengan kebaikan. Bisa dikatakan bahagia juga yaitu jika seseorang itu merasa bahagia dimanapun dan di setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Adapun bahagia autentik yaitu kondisi yang akan terwujud jika manusia melakukan kebaikan, welas kasih, cinta, dan sukacita setia positif pada dirinya sendiri, bersikap baik dan membantu orang lain. Itu dinamakan bahagia autentik. Dan adapun bahagia sesaat yaitu seperti materi, uang, itu cuma bahagia sesaat. Karena apa? Karena materi, uang, dan sebagainya itu bisa habis, makanya disebut bahagia hanya sesaat. Selanjutnya, mengapa bahagia itu baik? Karena bahagia itu dapat membawa perasaan seseorang dan membuat seseorang mampu bersosialisasi dengan baik, memiliki kesehatan yang lebih memuaskan, terus meraih kesuksesan yang lebih besar, terus serta mampu mengendalikan perilakunya. Terus bahagia itu memunculkan aktivitas atau ide-ide yang baru dan mampu berpikir yang mendalam, mampu bekerja, dan dapat membuatnya mampu bertahan dalam melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak membuatnya senang. Adapun perbedaan bahagia dan tidak bahagia. Ketika seseorang bahagia, maka perasaan seseorang akan positif pada diri kita, seperti senang, gembira, riang, sabar, lucu, terus bangga, hebat. Terus yang tidak bahagia, seseorang kalau tidak bahagia maka dia akan merasa sedih, duka, kecewa, sakit hati, dendam, takut, cemas yang berlebihan, curiga, dan cemburu. Yang kedua yaitu emosi. Adapun emosi itu muncul ketika bersamaan dengan fenomena yang lain yang lebih besar, contohnya marah, sedih, cemas, terus ini merasa terancam dan lain-lain. Emosi itu juga ada manfaatnya, tapi emosi positif. Nah, yang pertama yaitu dapat meluapkan isi hati. Kadang seseorang meluapkan isi hati itu bisa dengan emosi, tapi harus dengan yang positif. Nah, di sini ada contoh yaitu seorang dokter menggunakan kekuatan emosi dan pikiran dalam proses terapinya. Nah, berarti seseorang itu juga butuh dengan emosi untuk meluapkan semua apa yang ada di dalam hatinya, seperti rasa marah, sedih, cemas, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat, walaupun sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Ibunda Suryartati yang sudah mengajar saya dan teman-teman. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.